Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil Vygotsky. Vygotsky memiliki nama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky lahir di Rusia pada 17 November 1896. Vygotsky berprofesi sebagai psikolog di Rusia. Vygotsky awalnya merupakan guru sastra yang kemudian tertarik pada psikologi ketika berusia 28 tahun. Vygotsky melanjutkan studi psikologi di Maslow Institute of Psychology pada tahun 1925. Vygotsky meninggal pada tahun 1934 karena penyakit TBC yang dideritanya. Vygotsky disebut oleh orang-orang Rusia sebagai The Mozart of Psychology. Vygotsky terkenal karena melakukan kritik pada teori perkembangan kognitif Piaget. Selanjutnya, kita akan membahas teori perkembangan kognitif Vygotsky. Vygotsky mempunyai teori perkembangan kognitif yang disebut teori sosiokultural. Vygotsky mempelajari perkembangan mental anak yang mencakup bagaimana mereka bermain dan berbicara. Tidak hanya itu, Vygotsky juga mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa. Teori Vygotsky menjelaskan suatu gambaran perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar, seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Vygotsky menyatakan bahwa anak-anak tidak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas konsep teori Vygotsky. Konsep yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal ini adalah sesuatu yang masih belum dapat dikerjakan atau masih sulit bagi seorang anak untuk dikerjakan sendirian, tetapi dapat dikerjakan dengan bantuan orang dewasa yang memiliki kompeten. Zona perkembangan proksimal ini menggambarkan tugas yang masih belum dipelajari seorang anak namun sanggup dipelajari pada waktu tertentu. Zona perkembangan proksimal dibagi menjadi dua batas. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan aktual atau actual development level, yaitu berupa pemecahan masalah secara mandiri. Dan tahap yang kedua yaitu tingkat perkembangan potensial atau level of potential development, yaitu berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Konsep selanjutnya yaitu scaffolding. Scaffolding sangat erat kaitannya dengan zona perkembangan proksimal. Scaffolding adalah memberikan sejumlah bantuan kepada anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulasi kepada anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya. Konsep selanjutnya yaitu bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada dua macam, yaitu private speech dan inner speech. Private speech atau percakapan sendiri diartikan sebagai kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri. Sedangkan inner speech adalah anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri tidak untuk interaksi dengan orang di sekitarnya saja, melainkan untuk merencanakan dan mengendalikan perilakunya. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan teori Vygotsky. Kelebihan teori Vygotsky yang pertama yaitu mengurangi kesenjangan antar peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik memahami bahan belajar secara lebih mudah.
Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih pada peserta didik untuk saling berinteraksi. Sedangkan kelebihan dari teori ini yaitu, teori ini terbatas pada perilaku yang tampak. Proses-proses belajar yang kurang tampak sukar diamati secara langsung.